Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan-Mu. Engkau menolong kami, dan kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Tertulis demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, lockdown yang terjadi di berbagai negara tidak menghalangi kita untuk dapat tetap bersosialisasi melalui berbagai aplikasi pertemuan online. Kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling memperhatikan satu sama lain. Ada sebuah nasihat berisi tentang 10 sikap dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, berbicaralah, ucapkanlah salam yang bersahabat, dan mulailah pembicaraan yang baik. Jangan berdiam saja. Yang kedua, tersenyumlah. Dibutuhkan 72 otot wajah untuk cemberut, namun hanya 14 otot untuk tersenyum. Maka dari itu tersenyumlah saudara. Yang ketiga, panggil orang dengan namanya. Mengenali nama merupakan sikap menghargai. Yang keempat, saudara, bersikaplah bersahabat dan mau menolong. Yang kelima, bersikaplah tulus. Yang keenam, tunjukkanlah perhatian yang sungguh. Yang ketujuh, berikanlah pujian dan hati-hatilah dengan mengkritik orang lain. Yang kedelapan, jagalah perasaan sesama kita. Yang kesembilan, hargailah pendapat orang lain. Dan yang ke-10, miliki hati yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah agar kita saling mengasihi. Karena dengan demikian orang-orang akan mengenali kita sebagai murid-murid Kristus. Sikap mengasihi memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang menyenangkan, baik, penuh kasih dan bersahabat. Ia memperhatikan, ia dekat dengan anak-anak, dekat dengan orang-orang miskin, mengasihi orang-orang yang berdosa, dan menyelamatkan mereka. Dan ia berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit dan menderita, serta menjangkau orang-orang yang terkucilkan, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membencinya. Tuhan Yesus memberikan teladan mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merindukan agar suasana hidup kita baik dan atmosfer tempat kita berada penuh dengan kasih, bersikaplah mengasihi. Kita tidak perlu menuntut orang lain, tapi mulailah dari diri kita terlebih dulu. Apabila kita menabur kasih, maka pasti kita akan menuai kebaikan. Kalau kita ingin melihat suatu perubahan dalam hidup kita, mulailah bersikap mengasihi. Lakukanlah itu mulai dari rumah kita, dan kemudian keluar kepada sesama kita yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah malam ini kita memiliki komitmen yang baru, komitmen untuk mengasihi sesama kita, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, agar kemuliaan-Nya terpancar dalam hidup kita. Mari masuki tahun yang baru dengan hati yang penuh dengan kasih. Buang semua kebencian, rasa permusuhan, kemarahan, dan semua kepahitan hati. Tinggalkan itu dan izinkan kasih Tuhan menguasai hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami akan perintah yang Tuhan berikan kepada kami murid-murid-Mu, yaitu agar kami saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dulu. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat melihat dan mengenal Tuhan melalui sikap kami yang mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan, agar sikap kami dalam mengasihi bukan hanya kepada orang-orang di luar rumah kami, tapi kami mulai dari dalam rumah kami, mulai dari lingkungan terkecil kami di mana kami berada dan kami tinggal. Biarlah kehidupan kami memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau taat dan menuruti apa yang menjadi perintah-Mu. Pada malam hari ini, kami berdoa dan mohon perlindungan-Mu. Dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa saat ini juga ya Tuhan, untuk mereka yang sedang mengalami sakit, dalam penderitaan, jamahlah mereka, dan berikan kesembuhan. Kuasa mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan kekuatan baru Tuhan berikan, dan Engkau berikan tubuh yang sehat sempurna bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami pergumulan, apapun persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, dan berikan pertolongan yang ajaib ya Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.